Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi sama gue, channel selanjutnya dari @tracking dulu baru kamu, dan video kali ini gue kasih judul Sudut Mati Konten Tracking. Tracking adalah campuran berbagai macam seni bela diri, menyatukan berbagai unsur atau teknik dalam taekwondo, gimnastik, capoeira, breakdance, wushu, dan lain-lain pada gerakannya. Tracking mulai terbentuk pada tahun 1990 di Amerika Serikat dan berawal dari olahraga ekstrim martial art yang menampilkan seni gerak berupa tendangan dan akrobatik. Walaupun gabungan dari beberapa seni bela diri, namun tricking tidak digunakan untuk fighting, melainkan lebih ke artistik dan mengutamakan estetika. Awal mula gue bikin konten tricking adalah dengan konten tutorial backflip dengan kamera HP seadanya yang bisa dibilang cukup burik. Saat itu gue cukup semangat untuk konsisten bikin konten tutorial tricking. Dari cara backflip, aerial, 360 kick, 540 kick, dan lain-lain. Bahkan untuk gerakan-gerakan yang gue rasa gue belum cukup mahir, gue minta teman-teman gue untuk ngasih tutorialnya. Setelah itu, gue selalu sempetin untuk sekedar traktir mereka makan sebagai tanda terima kasih. Semua gue lakuin demi berusaha ngangkat nama olahraga tricking lewat platform YouTube. Bahkan ketika gue merasa konten tutorial sudah terlalu overuse, gue mencoba sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu podcast ngomongin tricking. Dimana itu sangat idealis, gue ngomongin sesuatu yang bahkan kebanyakan orang Indonesia belum pernah denger, yaitu tricking. Sekarang tolong sebutkan konten kreator yang dari dulu sampai sekarang ngebahas tricking dan sosial medianya growth, terutama di Indonesia. Siapa? Gue kasih waktu 1, 2, 3, Iba Fabi bukan, dia parkour. 3, 4, 5, Jumadil Musa bukan, Akbar Hasri bukan, Delon, I don't think so. Kiran, udah gak aktif. Siapa? Jawabannya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Karena menurut gua dari segi manapun, tricking ini sulit untuk muncul di beranda YouTube. Kenapa? Karena orang Indonesia belum tahu apa itu tricking, belum pernah dengar apa itu tricking. Jadi ngapain mereka ngetik tricking? Yang tahu itu cuma circle trickingnya doang. Walaupun mereka iseng nyari nih, yang muncul mungkin hiking, yang muncul mungkin nge-vape, triggers nge-vape. Jadi memang tracking ini sangat sulit untuk muncul ketika ada konten kreator yang bahas tentang tracking. Berarti dia tidak mementingkan views, berarti dia benar-benar hanya ingin mengedukasi, hanya ingin mengenalkan tracking, dan itu butuh disupport harusnya. Lanjut ke bab keempat, alasan kenapa gue stop atau mengurangi konten tracking. Ada yang nanya, bang, kenapa lu udah gak bikin konten tutorial tracking lagi, bang? Bang, kenapa lu udah gak ngebahas tracking lagi, bang? Pertama, menurut gue orang-orang tracking di Indonesia itu sangat cukup sensitif, cukup baperan, quote unquote baperan. Ketika gue bahas misalkan tracking itu harus berbayar gini-gini, langsung mata duitan. Lu bang, mata duitan lu siapa lu? Jago juga kagak. Pokoknya sulit untuk di Indonesia. Gue harus super jago dulu, gue harus bisa triple backflip dulu baru bisa ngomongin tentang tracking di Indonesia. Karena orang-orangnya tinggi menurut gua sebagian orang-orangnya tinggi banget, hatinya benar-benar gak mau open minded, benar-benar gak mau ngosongin dulu air di gelasnya, jadi gak mau masuk, kata-kata orang tuh gak mau masuk lah. Dan mereka hanya ingin dengerin kalau yang ngomong itu jago. Kalau gua jago, kalau gua bisa triple backflip, mungkin mereka bakal dengerin, oh tracking harus berbayar. Kalau gua nggak jago, ngapain gue dengerin si Chandra? Nah itu yang gue rasain. Dan gue ingat satu kalimatnya si Jawin stand up comedy, dimana dia pernah bilang fansnya banyak yang nanya, bang Zawin kenapa udah gak stand up lagi? Dia jawab si Jawin, ketika gue stand up gue gak dihargain, gue diledek-ledek, gue dihina-hina. Ketika gue udah gak stand up, mereka pada nyuruh gue stand up lagi. Nah maunya mereka apaan sih? Jadi ketika dia stand up, si Zawin ini nggak dihargain, tapi ketika dia udah stop stand up, malah disuruh stand up lagi. Dan ini agak lucu juga sih. Gue merasa ketika gue bahas tracking, dinyinyirin, tapi ketika gue udah gak bahas tracking, pada nanya juga kenapa gue gak bahas tracking lagi. Langsung ke bab kelima, kesimpulan. Kesimpulannya adalah tracking ini memang sangat sulit untuk muncul di YouTube. Kalau ada orang yang ngebahas tracking dan dia konsisten ngebahas tracking, tidak mempedulikan views, gue salut banget, gue angkat jempol, angkat topi gue buat dia, karena dia udah berani dan udah konsisten untuk ngebahas tracking, berdedikasi. Karena mungkin di satu kontennya tidak ada views, di dua kontennya tidak ada views, 3 konten biasanya udah hilang. Kalaupun ada yang sampai 10 konten dan gak ada views, nambah lagi 11, 12 dan dia tetap konten tracking, nah gue respect banget. Dan mungkin nanti bakal ada konten kreator tracking
yang benar-benar ngebahas tricking dari A sampai Z ke akar-akarnya di Indonesia, tapi bukan gua, karena gua udah tidak suka dengan ngebahas tricking karena orang-orang tricking di Indonesia sangat baperan. Gua Chan Sanika, see you on the next videos. Bye.